Mungkinkah kita sadari di dalam hidup ini semuanya jadi tak berarti. Cobalah kita sadari di dalam hidup ini ingin rasanya kita takkan mati. Usahlah kau menghayal semuanya kan abadi, biarlah waktu yang bicara. Janganlah kau berpikir hidup kan selamanya, biarlah begini adanya. Mungkinkah kita sadari di dalam hidup ini semuanya jadi tak berarti. Mungkinkah kita sadari di dalam hidup ini semuanya jadi tak berarti. Cobalah kita sadari di dalam hidup ini ingin rasanya kita takkan mati. Usahlah kau menghayal semuanya kan abadi, biarlah waktu yang bicara. Janganlah kau berpikir hidup kan selamanya, biarlah begini adanya. Usahlah kau menghayal semuanya kan abadi, biarlah waktu yang bicara. Janganlah kau berpikir hidup kan selamanya, biarlah begini adanya. Mudah tiada berusaha, mudah tiada berusaha. Ya, Sukihotu, Namo Buddhaya, selamat malam. Yang kami muliakan para biku sangga, samanera atasilani, yang kami hormati Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sedamah. Perkenalkan, saya Juliana Chandra yang akan memandu acara pada malam ini. Sungguh berbahagia kita dapat bertemu lagi dalam acara Dhammasa Kaca Online Season kelima, episode yang ke-59. Pada malam ini, Senin 7 Oktober 2024, tentunya acara ini diselenggarakan oleh KBTI Keresidenan Besuki dan disiarkan secara live di channel YouTube Dhamma Meta Jember dan Dhamma Televisi. Pada malam ini, dengan topik memberikan nilai pada kehidupan yang dijalani, di mana ada dua narasumber, Bu Lida Melani dan Bapak Denny Wangsapalo. Ya, sebelum kita memulai acara pada malam ini, marilah kita merenungkan syair Dhammapada yang akan dibacakan oleh Bu Tari. Kepada Bu Tari kami persilakan. Dhammapada Pandita Waga atau orang bijaksana, syair 89. Ye
sang sambo diange su sama citang subah witang ada napati nisangke anupada yaye rata nang sawah juti manto te loke parini buta mereka yang telah menyempurnakan pikirannya dalam 7 faktor penerangan yang tanpa ikatan, yang bergembira dengan batin yang bebas, yang telah bebas dari kekotoran batin, yang bersinar, maka sesungguhnya mereka telah mencapai nibbana dalam kehidupan sekarang ini juga. Sadu, sadu, sadu. Baik, terima kasih Bu Tari. Sebelum kita memulai kegiatan Damasa Kaca Online pada malam ini, marilah kita melakukan penghormatan awal pada Tiratana dengan membacakan nama Karapata secara bersama-sama. Dimohon para hadirin bersikap anjali. Arahang sama sambuddho bhagava Budang Bhagawantang Abiwademi Swakato Bhagavata Dhammo Dhammang Namasami Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sanggang Namami. Next, saya akan membacakan profil narasumber pada malam ini. Silakan ditampilkan operator. Ibu Lida Melani, Sarjana Pendidikan, Certified Public Speaker, mempunyai pengalaman 30 tahun sebagai pengajar agama Buddha di SMKN 1 dan SMK PGRI 1 Tangerang. Dan beliau juga sudah 35 tahun menjabat sebagai Dhamma Duta. Bu Lida Melani sebagai pembina di Yayasan Sayap Sayangi Anak Yatim Piatu dan juga sebagai anggota Badan Penasehat di Perkumpulan Buntekbyo. Dan Bu Lida Melani juga sebagai pembina di kegiatan relawan kemanusiaan Ehipasiko Family Club di Tangerang 1. Wah, luar biasa ya dedikasi Bu Lida Melani. Selanjutnya, Bapak Dedi Wangsapalo. Beliau sebagai founder dan CEO Dencorp dan juga Direktur Sekolah Ananda Bogor, Ketua Yayasan Dhamma Danam Jinati, Wakil Ketua Wihara Buddha Sena Bogor, Certified Trainer, Certified Digital Marketing, BNSP dan juga Certified Public Speaker by IPSA, Certified Communication Skill by Hypno NLP Academy, Certified Trainer by Neo NLP Society, Certified Hypnotherapist by IPH, dan juga beliau Certified Advanced EFT Practitioner by APEindo. Wow, sampai ada website www.deniwangsapalo.com.
Baiklah, tanpa mengurul waktu lagi, marilah kita mendengarkan sharing yang akan kita mulai dari Bu Lida Melani. Mungkin bisa sharing dengan topik malam ini memberikan nilai pada kehidupan yang dijalani. Kepada Bu Lida Melani kami persilakan. Terima kasih, Sisliana. Biku Sangga yang kami hormati dan semua sahabat yang telah bergabung dalam acara Sering Dhamma pada malam hari ini. Selamat malam, Sotihotu Namo Buddhaya. Saya bersyukur sekali malam hari ini bisa kembali bersama-sama belajar untuk lebih memahami apa yang dikatakan keindahan dalam ajaran Buddha. Pada malam hari ini kita mengambil tema memberikan nilai pada kehidupan yang kita jalani. Bapak, Ibu, teman-teman semua, tentunya kita melihat bahwa perjalanan hidup setiap kita adalah sebuah proses panjang, di mana semua kita bisa belajar tentang banyak hal yang bisa membuat kita bertumbuh dalam nilai-nilai kemanusiaan kita. Setiap kita tentu berharap bahwa proses hidup yang kita jalani ini bisa membawa kita pada keberartian, membuat hidup kita punya nilai bagi diri kita sendiri, bagi orang-orang yang kita sayangi, dan pada lebih banyak orang yang ada di sekitar kita. Setiap orang pasti berharap bahwa hidup yang dijalani ini bisa memiliki sesuatu keberartian dan nilai. Namun, dengan cara apa kita bisa membangun keberartian itu, membangun nilai-nilai itu, sehingga ketika orang mengingat kita, mereka bisa merasa nyaman, mereka bisa merasa bahagia, dan mereka mengingat kita dengan kenang-kenangan baik yang mungkin terekam dalam benak mereka. Bapak, Ibu, teman-teman, kalau saja kita bisa melihat kilas balik tentang bagaimana seorang bodhisattva Siddhartha memberikan nilai pada kehidupannya, tentu kita akan bisa belajar banyak sekali. Hal yang dia lakukan dalam kehidupan yang beliau jalani ketika ia lahir sebagai seorang pangeran, seorang pewaris tata, hidup dalam kelimpahan berkah dan harta. Tentunya ini adalah sesuatu yang membuat hidup beliau begitu indah dan berlimpah. Namun ketika akhirnya di usia 35 tahun, beliau mengambil jalan hidup yang berbeda dari orang biasa. Karena beliau memahami bahwa ternyata keberartian bukan dilihat dari seberapa banyak harta yang ia punya. Bahwa keberartian dalam hidupnya bukan terukur dari tahta dan juga kuasa yang akan ia dapatkan jika ia menjadi seorang pangeran yang kelak akan menjadi raja. Ketika beliau punya satu tujuan, maka tujuan yang bisa membawa langkahnya pada satu jalan yang mungkin tidak mudah bagi banyak orang. Karena untuk mencapai tujuan itu, dia harus melepas semua yang ia miliki. Harta, tahta, dan cinta. Tapi bukan untuk sesuatu yang sia-sia. Tapi untuk sesuatu yang memberikan nilai pada hidupnya dan juga nilai bagi banyak orang yang ia sayangi dan juga nilai bagi banyak makhluk di alam semesta. Ya, ketika beliau memahami bahwa sebagai putra raja pewaris tahta, ia tidak berbeda dari rakyat jelata yang pada akhirnya harus mengalami usia tua, sakit, dan kematian. Hingga akhirnya dia memahami bahwa ia harus melakukan satu langkah untuk mencapai tujuan agar bisa menawarkan obat dari duka samsara yang ada di semesta, yang harus dirasakan oleh setiap makhluk. Dan pemahaman tentang inilah yang membuat ia memutuskan melepaskan semua dan memulai hidup sebagai seorang petapa. 6 tahun sengsara bukanlah masa yang mudah baginya. 6 tahun sengsara di hutan Uruwela adalah proses panjang untuk bisa menaklukkan dirinya sendiri, menaklukkan egonya, menaklukkan loba, dosa, dan moha yang ada di dalam dirinya. Dan perjuangan ini bukanlah perjuangan singkat, tapi perjuangan panjang yang bahkan hampir merenggut hidupnya sendiri. Namun akhirnya dengan pemahaman-pemahaman yang beliau dapatkan dalam proses panjang selama 6 tahun di hutan Uruwela itu, berguru pada
banyak hal yang kemudian dia temui, bahkan dari para pengamen yang menyanyikan syair sederhana tentang nilai hidup. Bahwa seianya orang yang bijaksana tidak menarik tali kehidupan terlalu kencang sampai akhirnya dia putus, atau menarik tali kehidupan terlalu kendur dalam kehidupan yang berlimpah dengan kesenangan dan hidup yang hedon. Jalan tengah yang beliau kemudian jalani setelah memahami tentang ilmu kehidupan itu. Itulah yang kemudian membawa beliau pada satu langkah, pada satu tujuan yang akhirnya membawa beliau pada sebuah keberartian, sebuah nilai hidup yang luar biasa. Beliau menjadi seorang sama-sama memahami keindahan ajaran Dhamma yang bisa membebaskan semua makhluk dari duka samsara. Dan itulah yang kemudian beliau ajarkan kepada kita, kepada banyak orang. Bahkan beliau disebut Sata Dewa Manusana, guru para dewa dan manusia. Ya, keindahan ajaran Buddha yang kita kenal sebagai Dhamma, yang indah pada awalnya, indah pada pertengahannya, dan indah pada akhirnya, adalah sebuah ajaran kebenaran, sebuah keindahan yang bisa menuntun langkah kita semua sampai pada sebuah keberartian yang membuat hidup setiap kita punya nilai. Bukan cuma untukku, diriku, kepentinganku, tapi juga bagi orang-orang yang kita sayangi, bagi orang-orang yang ada di sekitar kita, dan pada lebih banyak makhluk yang kita uh, sama-sama menjalani kehidupan di semesta ini. Bapak Ibu teman-teman, pada pertengahan September yang lalu, saya mengunjungi satu desa di Bali Utara, bertemu dengan seorang sahabat Ehipasiko di Bali. Saat saya bertemu dengan beliau, saya merasakan sentuhan hati yang luar biasa. Dan saya bersyukur bisa punya momen kebersamaan setengah hari bersama orang yang istimewa ini. Ya, saya bersama beberapa teman relawan dari Ehipasiko Tangerang berkunjung ke Bali Utara ini. Kami disambut oleh seorang ibu yang begitu sederhana di pinggiran persawahan yang mulai menguning. Ketika dia keluar dari rumah sederhana, dia mengembangkan tangannya dan kemudian menyambut kami dengan sukacita. Hai Mom, ada senyum yang berkembang. Senyum sederhana yang begitu tulus. Yang kemudian membuka hati kami pada rasa kedekatan yang membuat kami bisa saling memeluk. Bahkan untuk pertemuan pertama, ketika kami tidak saling mengenal di awal. Tapi kemudian ketika kami sampai dan masuk ke dalam rumah beliau, kami bertemu dengan seorang gadis yang memiliki keterbatasan dalam fisiknya. Dia terkena satu penyakit yang membuat paru-parunya terinfeksi dan kemudian tulang-tulangnya juga semakin melemah waktu demi waktu. Ibu ini punya 4 orang anak. Anak pertama, anak kedua, dan anak ketiga. Semuanya memiliki keterbatasan secara fisik. Dan apa yang beliau rasakan sebagai perjuangan untuk memberikan nilai pada hidupnya, pada anak-anaknya, itu adalah sebuah perjuangan yang sangat tidak mudah. Ketika seorang ibu membesarkan 4 orang anak, 3 diantaranya memiliki keterbatasan, ketidaksempurnaan, hingga dia harus merawat mereka dengan ekstra dan tenaga, pengorbanan air mata yang luar biasa. Anak yang pertama bahkan hampir tidak bisa menggerakkan tubuhnya, hanya ibu jarinya yang bisa digunakan. Anak yang kedua, waktu ke waktu tubuhnya semakin mengecil, tulang-tulangnya semakin merapuh, dia kondisi tangannya juga semakin melemah. Anak yang ketiga sudah meninggal. Kemudian anak yang keempat ini yang paling beruntung karena ia tumbuh sempurna secara fisik, tapi juga mungkin dengan sebuah kekhawatiran, apakah aku juga akan mengalami proses yang sama seperti kakak-kakak. Ketika saya berkunjung ke sana dan bertemu, kakak yang paling besar baru saja meninggal setahun yang lalu kurang lebih. Dan yang kecil sudah meninggal lebih awal, ayah mereka sudah meninggal 10 tahun yang lalu. Saya tidak bisa membayangkan seorang perempuan yang menjadi ibu harus merawat 3 anak yang kondisinya seperti itu tanpa suami. Dan kemudian yang terjadi, ibu ini baru saja mengalami 2 kali operasi
yang membuat tubuhnya tidak lagi terlalu kuat untuk bisa melakukan banyak hal. Di tengah kondisi yang tidak mudah ini, Bapak Ibu teman-teman, saya bisa belajar bahwa seseorang tidak harus sempurna, tidak harus berlimpah dalam berkah untuk bisa memberikan nilai dan arti pada hidupnya. Karena dari salah satu anaknya yang bernama Winda, saya bisa melihat sebuah perjuangan dalam hidupnya yang begitu luar biasa. Di tengah keterbatasan tubuhnya yang semakin melemah, tulangnya yang semakin mengecil. Dia harus menjadi tulang punggung bagi keluarganya. Dia menjadi seorang pelukis. Dan menyaksikan bagaimana dia melukis itu rasanya tak terbayangkan oleh saya. Karena tangan kecilnya ini harus ditopang oleh tangan yang lain untuk membuat goresan-goresan indah. Saya bertanya kepada Winda, berapa banyak lukisan yang Winda hasilkan dalam satu bulan? Paling banyak sekali kami bisa melukis 3 lukisan. Itu pun harus berjibaku siang dan malam. Dan dari inilah saya bisa bertahan melewati kehidupan. Dengan menjual lukisan ini, saya bisa menghidupi keluarga saya. Ya, setelah ayah Winda meninggal, dia memang di tulang punggung keluarga. Dan kemudian saya melihat begitu banyak hasil lukisan yang sudah dia buat, dan dalam sebulan dia bisa menjual 3 lukisan yang masing-masing mungkin berharga antara 2,5 juta sampai 5 juta. Dan dengan hasil penjualan lukisan yang dia buat dengan susah payah itu, dia menghidupi keluarganya. Dan satu hal yang membuat hati saya tersentuh, di akhir pertemuan kami, saya minta izin untuk merekam dia, dan dia mengatakan satu pesan untuk semua sahabat yang ada di luar sana. Jika Anda atau kita melewati masa-masa yang tidak mudah, jangan pernah berkecil hati. Jadilah orang-orang yang terus memiliki asa dan harapan untuk bisa membuat kehidupan kita ini bernilai dan berarti untuk diri kita dan juga orang-orang yang kita cintai. Saya mendengar dia berbicara seperti ini rasanya tersentuh banget ya. Orang yang sempurna aja, yang fisiknya begitu punya banyak kelebihan, terkadang tidak mudah untuk menjalani kehidupan. Apalagi memberikan nilai dan arti bagi dirinya dan juga orang-orang yang dia sayangi. Tapi Winda dengan kakaknya, ketika kakaknya ini masih ada, itu benar-benar menjadi inspirasi bagi banyak orang. Bahkan hasil lukisan Winda ini sudah sampai pada salah satu pameran di Melbourne ya. Dia juga banyak dibantu oleh para pemandu wisata atau para pemilik hotel yang kadang membawa turis-turis untuk bisa melihat hasil lukisannya. Dan satu hal, kakak Winda yang hanya bisa menggerakkan ibu jarinya ini telah menuliskan begitu banyak buku-buku inspirasi tentang harapan, tentang bagaimana memaknai hidup, tentang bagaimana tidak menyerah pada kondisi. Dan ketika COVID melanda seluruh negeri, mereka berdua berjibaku demikian rupa saat Bali menjadi kota yang hampir mati suri. Saat Bali benar-benar menjadi terpuruk karena pariwisata mengalami guncangan yang luar biasa. Winda melihat orang-orang sekitar dengan rasa prihatin karena kesulitan yang harus mereka lalui. Apa yang kemudian Linda dan kakaknya ini lakukan? Ketika buku hasil tulisan kakak yang membuat ibu jarinya ini bisa menuliskan kata-kata indah yang begitu menginspirasi banyak orang, dan Winda dengan tangan yang makin mengecil dan lemah ini tetap melukis dan terus melukis sepanjang siang dan malam, berharap agar lukisannya yang terjual ini bisa kemudian dia gunakan sebagian membantu orang-orang sekitarnya dengan memberikan apapun yang bisa mereka berikan dari hasil menjual lukisan itu. Sebagian bisa dia gunakan untuk bertahan menghidupi keluarganya. Wow. Saya mendengar cerita Winda ini rasanya sulit ya. Bahkan orang-orang yang berpunya, orang-orang yang berkelebihan sekalipun, mungkin tidak semua terpanggil hatinya seperti Winda.
Tapi mereka berdua dengan keterbatasan yang ada bisa menyisikan sebagian hasil jerih payah mereka menolong orang-orang yang ada di sekitar mereka. Dan Ibu Winda yang juga punya keterbatasan secara fisik karena operasi 2 kali yang ia harus lakukan, mampu bertahan membesarkan hati anak-anaknya yang tidak sempurna itu untuk bisa tetap menjadi sinar kebajikan, menjadi cahaya cinta bagi diri mereka sendiri dan juga bagi banyak orang. Seorang ibu yang luar biasa. Dia tidak menyerah ketika begitu panjang proses tidak mudah yang harus dia jalani membesarkan 3 orang anak yang tidak sempurna. 2 di antaranya sudah meninggal, tinggal Winda yang masih mampu bertahan dan menjadi tulang punggung keluarga. Adiknya yang tubuhnya sempurna masih sekolah SMP. Nah, di sini Bapak Ibu teman-teman, kita bisa belajar bahwa memberikan nilai pada kehidupan yang kita jalani tidak harus dalam kondisi kita berlimpah dengan berkah. Tidak harus ketika kita kondisinya baik-baik saja. Seorang Winda mengajarkan kita di tengah keterbatasan, di tengah ketidaksempurnaan, di tengah kepahitan hidupnya, dia tetap bisa mengukir nilai yang begitu indah. Dia bisa menjadi cahaya kasih dan cinta bagi orang-orang yang dia sayangi dan orang-orang yang dan Winda meyakini ajaran Buddha yang begitu membuat dia bisa menerima keadaan dan keterbatasan hidupnya dengan begitu lapang hati. Bahkan ketika kami datang, dia menyambut kami dengan senyum yang begitu tulus. Ya. Tidak tergambar perasaan atau wajah yang minta dikasihani, tidak. Dia begitu percaya diri bahwa hidup yang dia jalani tetap memiliki keberartian dan nilai yang bisa terus dia bangun dari waktu ke waktu. Bahkan ketika kami pulang, salah satu sahabat yang ikut bersama rombongan kami memberikan lukisan dan kemudian berkata nanti kalau kamu butuh cat untuk melukis, kabari kami ya. Kami akan mengirimkan untuk kamu. Winda tidak pernah minta dikasih. Winda tidak pernah menunjukkan sifat-sifat kelemahan seseorang yang harus ditopang oleh orang lain. Tapi dengan ketegarannya, dengan kebajikan hatinya, dengan cinta yang ia miliki, dengan keyakinannya di dalam jalan Buddha, dhamma yang ia imani, ia menjadi orang yang begitu kuat. Orang yang tumbuh dengan keyakinan. Apa yang ada dalam hidupku, apa yang kujalani, di tengah keterbatasan yang harus aku terima, aku tetap bisa mengukir sebuah keberartian dan nilai dalam hidup. Indah sekali Bapak Ibu dan teman-teman. Bahkan Winda pernah juga dihadirkan dalam acara Kick Andy. Dia memberikan inspirasi pada orang lewat cerita hidupnya. Nah, Bapak Ibu teman-teman, belajar dari guru agung kita, sama Sang Buddha. Proses beliau dari seorang pangeran, pewaris tahta, kemudian menjadi petapa yang berjuang selama 6 tahun di hutan Urwela. Kemudian menjadi Buddha yang begitu sempurna dalam pengetahuan dan laku hidupnya. Dan kita kemudian menjadi orang yang terberkati karena mewarisi keindahan ajaran Dhamma yang membuat kita semua bisa tahu bagaimana cara kita melangkah dalam hidup agar kita punya keberartian, agar kita punya nilai, agar napas hidup yang kita miliki bisa menjadi sebuah kesempatan untuk kita menabur benih-benih cinta, kebajikan, kasih dan ketulusan hingga kita punya sesuatu yang berharga dalam hidup kita. Yang kemudian membuat orang-orang yang ada di sekitar kita merasa nyaman dan juga ikut bahagia. Disitulah Bapak Ibu, barangkali seorang manusia bisa mengukir nilai dan keberartian dalam hidupnya dalam kondisi apapun tanpa syarat. Terima kasih. Namo Buddhaya. Sadu, sadu, sadu. Anmodana atas sharingnya Bu Linda Melani.
luar biasa tentang dua orang tua yang punya keterbatasan tapi masih menghasilkan karya ya. Demikian ya Bu ya. Dengan menulis dan melukis ya. Di Pulau Bali ya Bu ya. Ya, di Bali Utara, Sis. Di kota mana itu? Bali Utara. Eh, aku lupa persis ya nama desanya ya, Seririt kalau tidak salah ya. Hmm, Kalau tidak salah desanya, aku lupa itu. Eh, baik, sangat menginspirasi. Jadi walaupun dengan keterbatasan tapi masih menghasilkan karya. Eh, Bagaimana dengan kita yang kelihatannya perfect, tapi mungkin eh, some people nggak appreciate ya, gitu ya yang saya tangkap sih message-nya. Ya eh, mungkin kita melanjutkan dulu sharing yang akan dibawakan oleh Pak Denny Wangsapalo, baru nanti kita berbincang. Ya, silakan Pak Denny Wangsapalo Baik, terima kasih. Selamat malam. Namo Buddhaya. sharing dulu. Yang mulia Biku Sangga, Romo Ramani, Ibu Bapak, rekan-rekan sedama semua. Ibu Lida yang saya hormati atas kesempatan baik beliau. Ini terus terang baru pertama kali duet dengan beliau di sharing Dhamma secara online. Terima kasih banyak Ibu, berkah bagi saya dan mudah-mudahan kita semua bisa memperoleh hikmah atau manfaat dari tadi yang disampaikan oleh Ibu Lida Melani mengenai kisah hidup dan kita judulnya hari ini adalah memberikan nilai pada hidup yang kita jalani. Kalau tadi Ibu Lida menyampaikan dengan kisah dari cerita atau riwayat Sang Buddha, saya ingin menyampaikan dari sisi Dhamma, gitu ya. Jadi kalau Ibu Lida tentang Sang Buddha, saya ingin menyampaikan dari sisi Dhamma. Apa itu? Ada satu kisah, ada satu cerita di zaman Buddha, seorang wanita kaya raya, dia punya rumah mewah megah dan di dekat rumahnya ada sebuah wihara. Si ibu ini satu hari satu ketika pergi mendengarkan dhamma langsung dari guru agung kita sama Sang Buddha. Ketika si ibu mendengarkan dhamma dari sama Sang Buddha, beliau dengan penuh fokus konsentrasi, penuh keyakinan terhadap dhamma ajaran Sang Buddha. Ketika si ibu mendengarkan dhamma, ternyata apa yang terjadi dari belakang ada yang kasih tahu si ibu. Bagaimana dikasih taunya? Diberitahu sama yang di belakang, ibu-ibu di rumah kedatangan pencuri. Ternyata yang kasih tahu adalah pembantunya atau asisten rumah tangga yang mengetahui, yang melihat di rumah si ibu kedatangan maling, kedatangan pencuri. Ketika si ibu diberitahu di rumahnya kedatangan pencuri, apa reaksinya si ibu? Ternyata si ibu dengan tenang bilang kepada pembantunya, kamu pulang, jangan ganggu saya sedang mendengarkan dhamma dari Sang Buddha, biarkan mereka mengambil apapun yang mereka inginkan. Pembantunya pulang ke rumah si ibu, tetapi untuk kedua kali, untuk ketiga kali, si pembantunya melihat dan memberitahu kenapa barang-barang yang lebih berharga sedang dibungkus, sedang dikemas oleh perampok tersebut, dan si pembantunya kasih tahu ke si ibu sampai dua kali, sampai tiga kali, ternyata jawabannya si ibu sama. Apa itu? Tidak takut, tidak khawatir kehilangan harta bendanya, tetapi dia lebih khawatir ketika kehilangan kesempatan mendengarkan dhamma langsung dari sama Sang Buddha. Dan si ibu bilang, kamu pulang, jangan ganggu saya sedang mendengarkan dhamma dari Sang Buddha, biarkan mereka mengambil apapun yang mereka inginkan. Ternyata di pinggir wihara ada sebuah pohon besar. Di balik pohon tersebut ada pemimpin rampok. Apa yang dilakukan? Bersembunyi, mengetahui atau melihat gerak-gerik si ibu. Kenapa? Kalau si ibu pulang, pemimpin rampok langsung kasih tahu anak buahnya. Karena zaman dulu belum ada WhatsApp, belum ada telepon gitu ya. Nah, jadi pemimpin rampoknya memperhatikan gerak-gerik si ibu. Ternyata setelah diperhatikan, si ibu punya keteguhan keyakinan yang sangat luar biasa terhadap dhamma ajaran Sang Buddha, dan pemimpin rampoknya langsung berpikir,
kalau kami mencuri, kalau mereka mencuri di rumah orang baik ini, maka mereka setelah meninggal dunia bisa terlahir dalam neraka dalam waktu yang sangat lama. Akhirnya, pemimpin rampok beritahu anak buahnya, jangan mencuri di rumah orang baik ini, barang-barangnya dirapikan kembali, dan mereka semua minta maaf. Pertanyaannya, keren atau keren? Jawabannya keren. Kenapa bisa keren? Karena ketika kita punya keteguhan keyakinan terhadap dhamma ajaran Sang Buddha, ada dua berkah yang bisa kita peroleh. Apa itu? Berkah yang pertama adalah ketika kita punya keteguhan keyakinan terhadap dhamma, satu, karma buruk yang tadinya mau berbuah tidak jadi berbuah. Betul ya, si ibu barang-barangnya sudah dirapikan, sudah mau ditinggal pergi, tapi tidak jadi. Kenapa? Karena pemimpin rampoknya kasih tahu jangan mencuri, jangan berbuat jahat di rumah orang baik ini. Yang kedua adalah selain yang pertama karma buruk yang tadi mau berbuat tidak jadi berbuah, yang kedua adalah bisa membuat orang yang mau berbuat jahat tidak jadi berbuat jahat. Inilah dua macam berkah ketika kita mendengarkan dhamma dengan fokus, dengan konsentrasi, dengan punya keyakinan keteguhan terhadap dhamma. Mudah-mudahan kita bisa menjalani kehidupan ini dengan baik, dengan bahagia, dengan damai. Tadi Ramani Lida menyinggung tentang keindahan dhamma, bahwa dhamma itu indah di awal, indah di tengah, dan indah di akhir. Apa maksudnya dhamma itu indah di awal, di tengah, dan di akhir? Ketika kita mengenal dhamma, sampai nanti mengalami yang namanya kematian, maka kita tetap memperoleh kedamaian, keindahan di dalam Dhamma. Kenapa? Karena Dhamma akan menuntun, membimbing kita untuk terbebas dari segala macam bentuk penderitaan. Bapak, Ibu, teman-teman sedama, untuk memberi nilai pada kehidupan yang kita jalani dengan Dhamma, rumus atau teorinya apa? Yaitu rumusnya adalah indah. Apa itu indah? Kalau memang kita berpegang teguh terhadap dhamma sehingga punya nilai yang baik di dalam menjalani kehidupan ini, rumusnya huruf I, N, D, A, dan H, yaitu indah. Apa itu indah? Singkatannya adalah yang pertama huruf in. Apa itu in? Yaitu intisari ajaran Buddha. Begitu mudah, begitu sederhana untuk dipelajari. Apa itu intisari ajaran Buddha? Hindari segala bentuk kejahatan. Tambahlah kebajikan, sucikan batin kita sendiri. Inilah intisari ajaran Buddha ketika kita menghindari segala bentuk kejahatan, baik dari pikiran, dari ucapan, dan dari badan jasmani, maka sesungguhnya kita melaksanakan ajaran Buddha, yaitu menghindari kejahatan. Kemudian kita tambah kebajikan, dan yang terakhir adalah menyucikan hati dan pikiran kita. Bapak Ibu, rekan sedama, yang kedua apa? Selain inti ajaran Buddha begitu sederhana dan mudah dipelajari, yang kedua adalah huruf da. Apa itu da? Yaitu dapat dibuktikan. Dhamma ajaran Sang Buddha dapat dibuktikan di mana? Ada 3 poinnya. Di mana ajaran Sang Buddha dapat dibuktikan? Dibuktikan di dalam kehidupan saat ini. Apakah kita pernah merasakan ketika kita berbuat baik sekarang, lalu dapat berkah kebajikannya di kehidupan sekarang ini juga? Saya yakin kita semua pernah mengalami buah kebajikan. Saya pernah bekerja di sebuah di wihara di luar pulau. Satu hari satu ketika saya mengundang anggota sangga, yaitu seorang bikuni, untuk pertama kali di sana pindah patah. Setelah selesai pindah patah, ada dana makan, merayakan Katina, lalu bikuninya pulang ke tempat beliau, dan setelah bikuninya pulang, apa berkah yang saya terima? Ternyata selama saya bekerja di luar pulau, tidak pernah kekurangan makanan.
gitu ya. Nah, jadi berkahnya bisa langsung kita rasakan di kehidupan sekarang juga. Saya yakin Bapak Ibu teman-teman semua juga pernah atau merasakan berkah dari mempraktikkan dhamma di kehidupan sekarang. Ada berkah yang kedua, yaitu berkahnya dapat dibuktikan di kehidupan yang akan datang. Bagaimana ada sebuah kisah di dalam Dhammapada yaitu kisah Mata Kundali. Saya yakin Bapak Ibu pernah mendengar kisah Mata Kundali. Singkat ceritanya adalah Mata Kundali saat sakit keras bertemu dengan Sama Sambuddha lalu merangkapkan kedua tangannya menyatakan berlindung kepada Buddha, Dhamma dan Sangha dengan baca Budang Saranang Gacchami, Dhammang Saranang Gacchami, Sanggang Saranang Gacchami. Setelah beberapa saat kemudian meninggal dunia dan lahir kembali dalam surga. Ayahnya tidak percaya, ayahnya tidak yakin, tetapi sama Sang Buddha dengan kemampuan batin beliau bisa membuat papahnya bisa melihat Mata Kundali yang setelah meninggal terlahir dalam surga menjadi dewa. Jadi inilah berkah ketika kita memegang nilai Dhamma di dalam kehidupan saat ini. Selain inti ajaran Buddha begitu sederhana dan mudah dipelajari, yang kedua adalah dapat dibuktikan di mana di kehidupan sekarang, di mana di kehidupan yang akan datang, bahkan yang ketiga di kehidupan tanpa penderitaan. Saya yakin kita semua pasti mengalami penderitaan, apa saja, sakit kepala, sakit perut, sakit gigi, sakit hati, sakit kantong, gitu, dan seterusnya. Nah, jadi Bapak Ibu kan nggak semua, kita semua pasti mengalami penderitaan. Tetapi dengan mempraktikkan Dhamma bisa mengondisikan, bisa membuat kita semua terbebas dari penderitaan. Artinya, Dhamma bisa dibuktikan di kehidupan sekarang ini juga, bahkan mengondisikan membawa kita terbebas dari penderitaan. Di zaman Buddha ada kisah seorang wanita bernama Patacara yang kehilangan suaminya, kehilangan anaknya, dua orang anaknya, bahkan kehilangan mama, papa, orang tua, dan sanak saudaranya. Tetapi setelah bertemu dengan sama Sang Buddha, bertekad jadi bikuni dan tekun bermeditasi, akhirnya bisa mencapai pembebasan dan terbebas dari segala macam bentuk penderitaan dan mencapai tingkat kesucian. Artinya apa Bapak Ibu? Dhamma ajaran Sang Buddha, nilai yang begitu luar biasa bisa dipraktikkan di kehidupan sekarang yang akan datang, bahkan mengondisikan kita bisa terbebas dari segala macam bentuk penderitaan. Yang ketiga adalah huruf H. Apa itu huruf H? Yaitu hanya dapat dibuktikan oleh para bijaksana. Saya mohon izin bertanya kepada Bapak Ibu yang ada di sini, kalau bisa kita sama-sama berinteraksi, boleh tulis di kolom chat. Yang hadir di sini kita semua orang bijaksana atau bukan? Ada yang mau bantu? Jawab di kolom chat. Kita yang hadir di sini orang bijaksana atau bukan? Supaya cepat, saya jawab sendiri saja deh kalau begitu ya. Saya yakin kita semua yang hadir di sini adalah orang bijaksana. Kenapa saya yakin? Karena orang bijaksana punya ciri. Apa cirinya? Orang bijaksana tahu perbuatan baik, tahu perbuatan buruk, tahu mana yang benar, tahu mana yang salah. Inilah ciri yang pertama dari orang bijaksana. Ada ciri yang kedua dari orang bijaksana, apa itu? Yaitu bisa menerima perubahan sebagaimana apa adanya. Bapak Ibu rekan Dhamma, ada sebuah kisah nyata gitu ya. Tadi kalau Ramani kisah nyata dari orang lain, ini kisah nyata dari diri saya sendiri. Apa itu? Kurang lebih tahun 2005 saya punya nenek, nenek saya meninggal. Saya sedih tidak? Jawabannya sedih. Saya nangis tidak? Jawabannya saya nangis. Tetapi secara teori dhamma saya hafal. Apa itu teori dhamma yang saya hafal? Berpisah dengan orang yang dicinta adalah duka. Tetapi begitu mengalami perpisahan dengan orang yang dicinta, saya nangis. Teori dhamma hilang, penderitaan muncul, seperti itu ya. Dan beberapa saat kemudian atau beberapa bulan kemudian, cici mama saya juga meninggal.
Saya bersedih tidak? Bersedih. Dan beberapa minggu kemudian ada momen ketiga, selain nenek meninggal, cici mamah meninggal, yang ketiga adalah diputusin pacar. Sedih tidak? Sedih. Padahal teori Dhamma sudah hafal. Apa yang saya hafal berikutnya? Yaitu boleh berpisah dengan apapun juga, boleh berpisah dengan siapapun juga, asal jangan berpisah dengan kebijaksanaan. Tetapi ternyata begitu benar-benar kehilangan orang yang dicinta, sedih lagi, nangis lagi. Teori dhamma hilang, teori dhamma lupa gitu ya. Jadi masih mengalami penderitaan. Kenapa? Karena pemahaman dhammanya baru sebatas pinjaman. Minjam dari buku, minjam dari penceramah, belum dipahami, belum direnungi. Dan di tahun 2024 ini, bulan Februari, papa saya meninggal juga. Sedih lagi, sedih. Nangis lagi, nangis. Dan 3 bulan kemudian, tepatnya bulan Mei, mama saya juga meninggal dunia. Apakah sedih lagi? Sedih lagi. Nangis lagi, nangis lagi. Momen apa yang paling bikin sedih dan nangis? Ketika peti mendiang masuk ke oven. Tangan Anjali, mata ditutup, ingat yang baik-baik. Tetapi pas masuk pintu oven, apa yang terjadi? Bercucuran air mata. Sedih lagi, menderita lagi, tetapi beruntung mengenal Dhamma, perpisahan, penderitaannya tidak terlalu berkepanjangan. Artinya apa? Beruntung kita semua yang hadir di sini mengenal Dhamma. Tapi syukur-syukur bukan hanya mengenal Dhamma, tapi juga mengenal dan melaksanakan Dhamma. Dengan demikian kita bisa terbebas dari segala macam bentuk penderitaan, khususnya penderitaan berpisah dengan orang yang dicintai. Sebelum mengakhiri uraian pada malam hari ini, saya ingin ajak Bapak Ibu untuk bernyanyi. Nyanyi lagu apa? Nyanyi lagu Topi Saya Bundar, kalau bisa ya. Tapi liriknya kita ganti. Bagaimana digantinya? Yaitu lagu Topi Saya Bundar, topi saya bundar, bundar topi saya, gitu ya. Tetapi kita ganti liriknya jadi Dhamma itu indah, indah itu Dhamma. Kalau tidak indah, itu bukan Dhamma. Bisa ya, Bapak Ibu? Supaya tambah seru, kita pakai gerakan tangan. Bagaimana gerakan tangannya? Dhamma tangannya seperti ini, Abaya Mudra. Dhamma itu telunjuk. Indah itu jempol, gitu ya. Dhamma itu indah. Indah itu Dhamma. Kalau tangannya di kepal, tidak telunjuknya maju, digoyang-goyang, gitu ya. Kalau tidak indah, itu bukan Dhamma. Bisa ya, bisa ya. Kita coba sama-sama hadirkan kegembiraan di dalam belajar Dhamma. Mari kita mulai, walaupun secara online, virtual, mudah-mudahan keindahan Dhamma bisa hadir dimanapun kita berada. Yuk, mari sama-sama kita mulai. Dhamma itu indah, indah itu Dhamma. Kalau tidak indah, itu bukan Dhamma. Tepuk tangan buat kita semua. Akhir kata, sendirian tanpa kekasih, cukup sekian dan terima kasih. Selamat malam, terima kasih. Sadu-sadu, Anumodana atas sharing damanya, Pak Denny, luar biasa. Di closing dengan lagu ya. Mungkin sebelum kita memulai pertanyaan yang masuk, Bu Lida Melani ada di uh, ya mungkin kita bisa barengan sebelum kita memulai. Kita mulai dari Bu Lida Melani dulu ya. Mungkin supaya to start the ball rolling, supaya lebih relax, mungkin kita mulai dengan pertanyaan yang sederhana, di mana saya itu
biasanya eh, mungkin sharing ya Bu Lida Melania. Mungkin boleh sharing perjalanan spiritualnya Bu Lida Melani. Uh, is it care to share? Silakan Bu Lida Melani. Yang berkesan atau yang okay, I'll remember gitu loh. Silakan Bu Lida. Terima kasih, Sis. Eh, Kalau boleh saya sharing dengan perjalanan hidup saya sampai di titik ini, itu adalah sebuah perjalanan panjang yang betul-betul saya syukuri. Sejak saya sekolah minggu, eh, menjalani masa-masa di mana saya punya harapan. Karena di sekolah minggu itu, saya bertemu dengan seorang biku senior yang pada saat memberikan cerita, di tengah cerita beliau bertanya, siapa yang mau jadi orang kaya? Semua orang teh tunjuk tangan, semua anak tunjuk tangan. Dan kemudian ketika beliau menyampaikan, kalau kalian mau jadi orang kaya, kalian harus belajar berbagi. Kalian harus belajar memberi. Ketika itu disampaikan, saya tahu diri, saya turun tangan saya. Kenapa? Karena di masa kanak-kanak, saya harus melewati masa yang sangat tidak mudah. Masa di mana hanya untuk mendapatkan sepiring nasi bersama adik-adik saya di setiap hari itu eh, sebuah perjuangan yang sangat sangat ya. Jadi ketika dikatakan kalau kalau menjadi orang kaya harus memberi dan berbagi, saya turun tangan. Bagaimana mungkin bisa berbagi dan memberi air makan sehari Yesus? Tapi kemudian selesai selama saya berani memberanikan diri menemui biku itu. Bante, tadi kan Bante bilang kalau mau jadi orang kaya harus bisa memberi dan berbagi. Kalau kita tidak punya sesuatu yang bisa kita berikan dan kita bagikan, apakah kita masih bisa jadi orang kaya? Ini benak seorang anak kecil kayaknya benar-benar berharap gitu ya, bisa jadi orang kaya. Si Bante bilang, beliau sampaikan, nak, memberi itu tidak harus dengan materi, tidak harus dengan uang. Anak bisa memberi dengan kedua tangan. Anak bisa memberi dengan ucapan anak. Anak bisa memberi dengan apapun yang anak bisa lakukan. Lakukan hal-hal baik, maka anak bisa memberi dan berbagi, dan kita bisa jadi orang kaya. Itu satu pengalaman di mana seorang anak kecil yang hidup dalam keterbatasan yang saya lewati di masa kanak-kanak itu membuat saya punya harapan besar. Dan sejak itu saya selalu berdoa selesai baca parita, Buddha, saya ingin jadi orang kaya. Dan saya tahu sekarang caranya gitu ya, tidak bisa memberi dan berbagi, tapi kemudian bisa uh, berbuat kebaikan dengan apa yang kita bisa. Saya belajar cerita. Saya belajar untuk bisa berbagi cerita di sekolah minggu dengan menjadi guru sekolah minggu. Dan ketika saya bisa melakukan itu, saya bahagia sekali. Karena saya berpikir, ini cara saya memberi dan berbagi untuk bisa merubah hidup saya menjadi orang kaya. Naif ya, harapan waktu itu naif banget. Dan setiap kali ada kerja bakti di wihara, saya menjadi orang yang sangat semangat untuk membawa sapu, membawa kain pel, membersihkan kaca-kaca di wihara, membersihkan lantai wihara bersama teman-teman. Dan saya berpikir, ini cara saya berbagi dan memberi. Dan seiring waktu, ketika saya semakin tumbuh, menjadi remaja, saya mulai menjadi Dhamma Duta saat saya SMA kelas 2. Dan saya lakukan itu dengan bahagia, karena saya berpikir, ini cara saya memberi. Dan kemudian, akhirnya saya bisa menjadi seorang guru, guru agama Buddha selama 30 tahun, dan saya bahagia melakukan itu. Meski waktu itu, saya menerima gaji pertama saya hanya 5.000 sebulan. Kemudian naik lagi jadi 10.000, jadi 15.000. Kadang-kadang kalau teman saya tanya, kamu teh jadi guru berapa gajinya? Saya teh suka senyum ya, 10.000, 15.000. Mereka suka tertawa, tapi enggak apa. Mereka tertawa karena kayaknya lucu ya, jadi guru kok gajinya cuma segitu. Tapi saya bahagia menjalaninya. Karena saya berpikir ini cara saya memberi dan berbagi. Bisa menyentuh hati anak-anak, membuat mereka bisa terbangun keimanannya, keyakinannya di jalan Dhamma, bisa paham ajaran Buddha, itu adalah satu bayaran yang mungkin lebih berharga buat hati saya.
Dan saya bertumbuh dengan kebahagiaan seperti itu sampai akhirnya saya kemudian aktif di organisasi kemanusiaan, bisa berbagi dengan murid-murid saya yang kemudian sudah menjadi orang-orang yang berkelebihan, membuat sebuah organisasi sayap, sayangi anak yatim piatu, dan itu cita-cita saya dari waktu saya kecil ya. Karena waktu dulu kan ngalamin apa masa-masa sulit ya, sering dipanggil ke kantor sekolah-sekolah karena belum bayaran beberapa bulan, itu udah langganan gitu ya. Maka saya berpikir, kelak saya dewasa, saya punya berkah, saya tidak ingin lagi ada anak-anak yang menangis karena nggak bisa sekolah. Ada anak-anak lagi yang menangis karena merasa kecil hati gitu ya. Dipanggil ke kantor kepala sekolah berkali-kali. Dan ketika anak-anak saya ini meminta saya, Ibu, ayo kita bergabung. Kita sama-sama bikin yayasan, membantu anak-anak yang tetap punya harapan di tengah keterbatasan. Dan saya bersyukur bersama murid-murid saya yang luar biasa ini, dari tahun ke tahun kami sudah berjalan sekian lama, banyak anak-anak yang terjembatani. Kemudian bukan cuma itu, ternyata ladang yang terbuka dalam kebajikan yang bisa kami lakukan bersama. Kami membantu orang-orang yang membutuhkan peti jenazah, pembiayaan dalam pengurusan uh, keluarga mereka yang meninggal dalam segala keterbatasan. Kemudian ketika ada orang-orang sakit yang memang tidak mampu untuk bisa menyelesaikan urusan di rumah sakit dengan keterbatasan yang mereka punya, di sana juga kami kemudian bisa menjadi jembatan kasih bagi orang-orang yang membutuhkan. Hanya menjadi jembatan kasih dari orang-orang yang punya kelebihan, kebajikan hati, kepedulian, dan kemudian menyampaikan pada yang membutuhkan. Dan seiring waktu, dengan keyakinan saya di jalan damai, dengan perasaan cinta saya pada Buddha dan keindahan yang beliau ajarkan, saya bertumbuh hingga saat ini menjadi orang yang penuh dengan rasa syukur. Bahwa lewat napas hidup yang saya miliki, lewat kehidupan yang saya punya, saya bisa menggunakan setiap langkah ini menjadi sebuah keberartian. Jika di masa kanak-kanak saya merasakan begitu banyak keterbatasan, di usia saya yang saat ini saya punya sedikit berkah, dan dengan berkah ini bersama orang-orang baik lainnya kami datang ke banyak tempat ya, ke tempat-tempat yang ada di pelosok, berbagi harapan, berbagi berkah, sampai pada saat COVID yang lalu ini ada satu kejadian Mom ya, dan teman-teman semua di sini, seorang relawan muda kami yang menggunakan semua atribut karena pada saat COVID Delta itu kan semua orang takut keluar ya. Cuma ketika banyak orang melarang saya dan mengatakan ibu sudah usia dan ibu juga punya satu kondisi yang dimana rentan untuk terkontaminasi dengan COVID ini. Tapi saya berpikir dan teman-teman, kalau semua orang takut keluar, ya, kemudian banyak saudara kita yang di sana benar-benar butuh makanan, tapi tidak ada daya untuk bisa mendapatkan itu di tengah semua orang yang memang punya keterbatasan. Akhirnya kami memberanikan diri. Salah satu relawan muda ini kemudian sampai di rumah gubuk, ya, rumah yang sederhana sekali. Ada seorang wanita tua yang kemudian menerima itu dengan begitu sukacita. Bahkan sampai dijunjung di kepala dan mengatakan, ya Allah terima kasih, hari ini saya bisa makan. Wow, gitu ya. Sampai relawan ini nggak tahan gitu ya. Hatinya tersentuh dan dia sampai berurai air mata. Tapi ketika dia berbalik untuk kembali, tiba-tiba si ibu itu memeluk dia dari belakang. Memeluk sambil menangis dan berkali-kali mengucapkan terima kasih. Saya tahu anak ini ketakutan luar biasa. Tapi dia tidak melepaskan pelukan si ibu itu. Dan kemudian setelah akhirnya si ibu reda dan kemudian bisa melepas anak ini, dan kami berjalan kembali ke tempat untuk bisa berbagi ke tempat yang lain, si anak bilang, ibu, saya tadi takut sekali. Tapi saya nggak sampai hati untuk melepaskan pelukan ibu itu. Saya bahagia sekali. Karena hari ini saya bisa merasakan apa yang disebut keberartian dalam hidup saya. Saya bisa berkunjung dan bertemu dengan orang yang begitu membutuhkan, meskipun yang kita bagikan tidak seberapa. Saya berpikir Bapak Ibu teman-teman, lewat proses compassion ya, dengan apa yang bisa kita lakukan dalam keseharian hidup kita,
waktu demi waktu, kita bisa melatih sisi kemanusiaan kita. Kita bisa melatih keikhlasan untuk berbagi dan memberi, bukan untuk berpamrih menjadi orang yang dianggap baik, tapi menjadi orang yang merasakan nilai dari apa yang kita lakukan, keberartian dari sikap hidup yang kita pilih sebagai jalan hidup kita. Dan setiap bulan beberapa kali kami ajak anak-anak muda, orang-orang tua gitu ya, sahabat-sahabat yang memang punya waktu luang, ya kami jalan ke banyak tempat, ke banyak eh, pelosok yang memang di mana kami bisa menyampaikan ungkapan rasa kasih cinta dan kepedulian ini pada orang-orang yang kami datangi. Jadi Bapak Ibu teman-teman, kalau tadi dia tanya bagaimana sih proses saya menjadi seperti ini, jalan spiritual yang saya uh, sudah lewati, saya mengatakan saya bersyukur mengenal ajaran Buddha. Saya bersyukur bahwa lewat jalan Dhamma, kehidupan saya berubah dari waktu ke waktu. Kebahagiaan saya semakin besar, semakin besar. Dan saya ingin membagikan kebahagiaan yang saya rasakan ini juga bisa dirasakan oleh banyak orang. Teruslah bertumbuh dalam cinta dan kebajikan. Bahwa keindahan ajaran Buddha lewat hati kita, lewat pikiran kita, lewat ucapan kita, dan lewat sikap kita. Maka kita akan melihat begitu banyak celah keindahan yang bisa kita rasakan dan kita bagikan kepada banyak orang. Kira-kira begitu ya, Cecilia ya. Terima Ya, kasih. sadu, sadu, sadu. Tadi saya juga terharu sih waktu Ibu ada sharing perihal saya dan murid-murid saya membangun yayasan sayap itu. Luar biasa. Sayap kan singkatannya kan sayangi anak yatim piatu ya Bu ya. Itu Ya, eh, Ibu base-nya di Kota Tangerang ya. betul. Ya, sadu, sadu, sadu. Baik, kita lanjut ke Pak Denny dulu ya. Silakan Pak Denny mungkin bisa sharing perjalanan spiritualnya. Terima Wah, kasih. luar biasa. Terima kasih, Ibu Juliana. Tadi kalau melihat dari perjalanan Ibu Lida sangat luar biasa. Saya langsung teringat ketika awal mengenal Dhamma, gitu ya. Bagaimana awal mengenal Dhamma dimotivasi sama orang tua, khususnya sama mama. Dan ketika ke wihara, senang tidak senang. Kenapa? Karena saat sampai wihara dapat hadiah. Gitu ya. Jadi setelah sampai wihara, pulang dapat hadiah, senang. Dan satu hari satu ketika di tempat lain, di rumah ibadah lain ada perayaan juga. Dan rumah ibadah tersebut dengan rumah kami saat itu jaraknya kurang lebih tinggal 6 rumah saja. Tetapi saat ada perayaan, saya datang ke rumah ibadah tersebut, saya tidak dapat hadiah. Lalu saya ngambek. Kenapa? Karena waktu masih kecil berharap dapat hadiah. Coba kalau saat itu di tempat tersebut saya dapat hadiah, mungkin saya tidak kenal Ibu Lida Melani, tidak kenal Ibu Juliana dan seterusnya. Jadi saat itu awalnya karena dapat iming-iming hadiah. Tetapi setelah dapat iming-iming hadiah sudah sampai besar, khususnya yaitu saat SMA. Punya cita-cita, cita-citanya tidak bisa tinggi. Apa? Punya cita-cita mau jadi manajer. Ternyata di atas manajer masih ada lagi direktur. Di atas direktur masih ada lagi ownernya gitu ya. Tetapi saat itu saya punya cita-cita jadi manajer. Ketika SMA belajar agama, bertemu dengan guru agama, saat itu cita-cita saya berubah dari mau jadi manajer berubah menjadi mau jadi guru agama gitu ya. Saya cerita ke orang tua khususnya ke mama mau kuliah nanti lulus SMA mau ngambil agama, kata mama apa sama seperti ibu Lida jadi guru gajinya kecil gitu ya. Sempat ragu tetapi jalan terus. Kenapa? Karena merasa kenal Dhamma begitu sangat indah luar biasa. Ya sudah, akhirnya setelah kuliah, 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 belajar, 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 dapat tantangan hidup. Apa itu tadi? Berpisah dengan orang yang dicinta. Setelah berpisah dengan orang dicinta, lulus kuliah. Setelah lulus kuliah, pergi keluar pulau untuk bekerja. Setelah keluar pulau bekerja kurang lebih 2 tahun, dapat hadiah. Apa hadiahnya? Punya istri orang sana.
Sebelum punya istri orang luar pulau, punya niat mau jadi anggota sangga. Kenapa? Karena dulu sebelum lulus SMA, pernah jadi samanera dan bilang ke mama mau jadi biku, mau jadi bante. Tapi mamahnya tidak mengizinkan. Kenapa? Karena saat jadi biku, jadi samanera maksudnya, latihan jadi samanera kurang lebih 14 hari, namanya ibu, orang yang disayangin banget, saya ngerasa disayang banget sama mama saya, saat saya meninggalkan jadi samanera, itu merasa kehilangan yang sangat luar biasa. Jadi ketika saya minta izin mau jadi biku, nggak dikasih gitu ya. Tidak dikasih, akhirnya memutuskan jadi perumah tangga setelah menikah, istri hamil dan juga melahirkan. Setelah melahirkan, saya minta izin sama istri mau jadi banteh, boleh tidak? Boleh. Karena izinnya sama istri. Setelah jadi banteh sementara, ternyata mama, papa, orang tua ngerasa bangga. Dulu nggak dikasih, pas jadi samanera atau jadi bante sementara, orang tua begitu bangga. Kenapa? Karena punya anaknya istilahnya baik lah ya. Jadi karena kita terus berada di jalan dhamma, artinya bisa membanggakan orang tua. Setelah itu selesai berkeluarga dan pernah ikut lomba ceramah. Setelah ikut lomba ceramah, langsung dapat juara tiga. Dari berapa peserta? Lima peserta. Masih bangga juara tiga dari lima peserta dan akhirnya lanjut lagi ikut lomba lagi lomba public speaking juara satu dari 11 peserta. Setelah pernah jadi juara satu lomba public speaking, saya tidak pernah ikut lomba lagi. Kenapa? Cukup. Yang penting sudah ingat pernah juara satu gitu ya. Akhirnya belajar praktik, niatnya ingin sharing, ingin berbagi. Dan pernah juga sama Ibu Lida Melani memberikan training public speaking. Seperti itu. Jadi perjalanan spiritualnya kurang lebih seperti demikian. Dari belajar, praktik, dan mengalami tantangan hidup. Seperti demikian. Ya, sadu, sadu, sadu. Dan memang Dhamma is the most excellent gift ya, paling tertinggi. Betul. Ya, sadu, sadu. Ya, kita lanjut ke pertanyaan. Mungkin dua point of view ya, nggak apa-apa ya. Jadi satu pertanyaan mungkin point of view dari Bu Lida Melani, terus Pak Denny Wangsa Palu. Oke, bagaimana mengubah nasib agar lebih baik dengan kondisi sekarang? Mungkin secara umum dan secara dhamma. Silakan Bu Lida Melani. Oke, terima kasih. Ini pertanyaan yang menarik. Mungkin juga pertanyaan bagi banyak orang yang ingin merubah kehidupannya ya. Yang tadi saya ceritakan, masa kanak-kanak saya lewati dengan masa yang sulit. Bahkan saya berjuang begitu luar biasa hanya untuk mendapat seliter beras yang bisa saya makan bersama dengan adik-adik saya. Dan masa-masa itu mengajarkan saya kekuatan hati dan harapan. Ya, karena di ajaran Buddha yang tadi saya bilang dari Bante yang saya dengar cerita ketika saya sekolah minggu, kita semua bisa jadi orang kaya dan caranya dengan memberi, dengan berbagi. Dan memberi dan berbagi itu bukan cuma dengan materi, ya, bukan cuma dengan barang-barang, tapi dengan hati yang kita rasakan sebagai kebajikan. Dan hati yang didasari oleh kebajikan untuk memberi ini bisa kita wujudkan dengan ya menggunakan tangan kita. Yang tadi saya bilang kita bisa kerja bakti di wihara, bisa kerja bakti di lingkungan, bisa juga menjadi orang-orang yang menggunakan tangan kita untuk menolong orang-orang yang kesulitan untuk berjalan di panti-panti jompo sebagai relawan. Kalau kita punya kelebihan dalam berkah ya, maka itu akan lebih mudah. Karena berkah yang kita punya bisa kita jadikan sebagai alat merubah hidup kita. Meskipun terbatas, jangan pernah merasa terlalu miskin untuk memberi dan berbagi. Karena lewat senyum saja kita menyapa orang, itu sudah sebuah pemberian, kemurahan hati. Kalau kita bertemu bahkan dengan orang yang tidak kenal, hai, selamat pagi. Orang akan
melihat senyum itu sebagai sebuah sinyal persahabatan, penerimaan. Itu so simple ya, kebaikan yang paling mudah. Dan kalau kita punya satu kemampuan yang lebih, kalau kita sendiri tidak mampu, maka kita bisa mengajak teman-teman yang lain. Seperti yang tadi saya bilang, ketika beberapa anak mengajak ibu, mari kita bergabung dalam kebajikan di sayap ini. Dan kemudian kita bersama-sama eh, dengan orang-orang yang punya hati baik, dengan orang-orang yang punya kelebihan berkah. Jadi seperti kalau sapu lidi satu ya, itu mungkin tidak akan bisa membersihkan apa-apa, bahkan bisa patah. Tapi kalau dari bilah-bilah lidi yang kemudian disatukan menjadi sapu yang tersusun rapi, dia bisa membersihkan banyak kotoran, bisa membersihkan banyak sampah, bisa berguna. Jadi ketika banyak hati baik tersatukan dalam kebajikan yang kecil sekalipun, maka itu membuka celah untuk kita bisa merubah hidup kita. Kalau misalkan kita lahir dari keluarga yang broken home, keluarga yang orang tuanya terus sering berselisih, bahkan bertengkar dengan ungkapan-ungkapan kata-kata kasar di depan kita, dan mungkin meninggalkan ada luka ya di hati kita ya. Apakah kita bisa merubah kehidupan orang tua kita? Maybe yes, maybe no. Tapi paling tidak kita bisa merubah diri kita sendiri. Kita bertekad untuk tidak menjadi seperti itu. Ketika kita menjadi pasangan bagi orang yang lain, bagi pasangan orang yang kita cintai. Kita memperlakukan satu sama lain dengan penuh penghargaan, penuh pengertian, penuh ketulusan, melakukan yang terbaik untuk membuat orang yang kita sayangi bahagia. Jadi cerminan kepiluan kita, kepahitan kita, kita jadikan pembelajaran untuk merubah hidup kita. Jangan sampai yang terjadi kita tidak suka pada apa yang kita lewati, tapi bahwa sadar kita menyimpan itu kuat, dan ketika kita tumbuh dewasa, kita menjadi seperti yang tidak kita suka. Itu banyak kejadian seperti itu ya. Jadi merubah hidup kita adalah dengan merubah yang di dalam. Kita mungkin tidak bisa merubah yang di luar, tapi dengan kekuatan keyakinan kita di jalan dhamma, kama yoni, kama bandu, kami pate sarana ya. Setiap orang lahir dari karmanya sendiri, berhubungan dengan karmanya sendiri, terlindung oleh karmanya sendiri. Apapun karma yang diperbuat baik atau buruk, itulah yang akan diwarisi. Jadi langkah awal merubah hidup kita adalah dengan merubah yang di dalam. Jangan biarkan kemarahan, penyesalan, itu terus kita simpan. Kita belajar untuk memaafkan jika ada luka, kita belajar melepas jika ada rasa sakit, dan kita akhirnya bisa melangkah dengan hati yang lebih ringan, hati yang lebih lapang, untuk bisa memupuk kebajikan sekecil apapun waktu demi waktu. Dan saya yakin kebajikan kita akan membuka celah mana kita akan bisa merubah kehidupan kita menjadi lebih baik. Dan kalau kita dengar, ada satu lagu ya yang mungkin sering dinyanyikan. Peduli sesama, tebarkanlah cinta, sesungguhnya kita hidup bersaudara. Peduli sesama, tebarkanlah cinta, sesungguhnya kita hidup bersaudara. Mari teman, dendangkan irama kasih. Bahagia hidup ini bila saling memberi. Semaikanlah kasih di dalam diri, agar hidup kita akan berarti. Jadi untuk sahabat yang tadi bertanya bagaimana merubah hidup kita, rubah diri yang di dalam, munculkan compassion, munculkan hati baik, munculkan ketulusan, kerelaan berbagi. Dan itu kita lakukan lewat ucapan, perbuatan kita, waktu demi waktu. Yakin hidup kita pasti akan berubah, dan kita akan merasakan begitu banyak keindahan dari apa yang disebut kebahagiaan. Terima kasih. Sadu, sadu, sadu. Jadi perbanyak kebajikan dalam pikiran, ucapan, dan perbuatan yang nggak harus. Jadi bisa dalam bentuk dana rupa, dana waktu, dan tenaga di kegiatan sosial. Demikian ya Bu Lida ya. Ya, kita mungkin dari Pak Denny bisa sharing
bagaimana mengubah nasib agar lebih baik dengan kondisi sekarang secara umum dan damai. Silakan, Pak Denny. Terima kasih. Dari Bu Lida sebenarnya udah cukup kalau gitu ya. Tetapi kalau mau ditambahkan boleh, yaitu dari kisah-kisah di zaman Buddha. Saya ngambil kisah-kisah di zaman Buddha. Singkatnya dari apa? Bagaimana seorang bisa merubah hidup dari kisah zaman Buddha dengan kekuatan dana, dengan kekuatan sila, dan kekuatan bawana. Ada satu kisah, seorang Brahmana suami istri hidup dalam kekurangan hanya punya satu jubah luar saja. Dan ketika jubahnya dipakai oleh suami untuk mendengarkan dhamma, lalu dibungkus dengan penuh keyakinan, didanakan kepada Sang Buddha, langsung memperoleh berkah, dibagi, istilahnya dapat hadiah dari raja, dan saat itu terbebas dari kemiskinannya. Itu salah satu kisah sederhana. Yang kedua, dengan kekuatan sila. Ada satu kisah lagi di zaman Buddha, seorang petani baru selesai bekerja di sawah di ladang. Saat itu dia mau makan ke dapur di sebuah wihara, tetapi tidak ada makanan. Kemudian dia masuk ke dapur, orang dapur kasih tahu hari ini hari Uposata. Karena dia tahu hari Uposata melaksanakan akasila berkahnya besar luar biasa, si petani ini bertekad untuk melaksanakan Uposata, tapi belum makan siang. Setelah sore hari, dia lapar, akhirnya sakit, dan mengalami kematian atau meninggal. Setelah meninggal dengan kondisi kekuatan menjaga silanya, yaitu uposata silanya, walaupun baru setengah hari, si bapak ini meninggal lahir kembali menjadi dewa, punya istana di sebuah pohon, gitu ya. Ini berkah yang kedua, bisa merubah nasib dengan kekuatan sila. Yang ketiga adalah dengan kekuatan bawana. Apa itu? Punya panya, punya kebijaksanaan. Berkah dari bawana meditasi. Kisah siapa? Tadi kisah Patacara. Setelah Patacara ditinggalkan oleh banyak orang-orang yang dicintai, Patacara jadi bikuni dan tekun bermeditasi. Satu hari satu ketika Patacara mencuci kakinya, menyiram kakinya dengan air. Airnya mengalir ke tanah, meresap, hilang. Disiram sampai 3 kali dan Patacara memahami 3 proses kehidupan dan sama Sang Buddha dari tempat yang jauh memberitahu Patacara sudah berada di jalan yang benar, diminta lanjut untuk bermeditasi, akhirnya terbebas dari penderitaan. Karena apa? Gara-gara menyiram kaki dengan air. Kalau kita sudah berapa gayung yang habis, belum suci-suci gitu ya. Patacara ngerti 3 proses kehidupan, apa itu? Segala sesuatu muncul, berlangsung, lenyap. Kalau lagi sedih, kesedihan ini muncul, berlangsung, lenyap. Lagi dicela orang, celaan ini muncul, berlangsung, lenyap. Lagi bahagia pun muncul, berlangsung, lenyap. Dan ketika lapar, kita bilang, ya kalau lagi lapar makan. Jangan lagi lapar muncul berlangsung lenyap. Jadi, bagaimana merubah nasib di dalam Buddhis dari kisah-kisah di dalam kitab suci dengan kekuatan dana bisa merubah nasib, dengan kekuatan sila dan dengan kekuatan bawana, khususnya panya, kebijaksanaan memahami kehidupan muncul berlangsung lenyap, bisa membuat seseorang terbebas dari penderitaan atau merubah nasibnya. Demikian. Sadu, sadu, sadu. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Eh, Mungkin dari Bu Lida Melani bisa sharing gimana overcome kehidupan ini. Apa yang paling berkesan? Gimana? Tadi unmute. Tadi kena mute. Overcome kehidupan ini, apa yang paling berkesan? Gitu. Hmm. Yang paling berkesan dalam hidup saya adalah ketika saya bisa eh, membuktikan ajaran Buddha tentang tidak membalas kebencian dengan kebencian dan membuat kebencian itu benar-benar menjadi luruh seiring waktu. Dulu saya pernah punya eh, kenalan baik, sahabat baik, satu keluarga yang begitu luar biasa kepada kami anak-anak muda di wihara gitu ya. Dan saya merasa ini adalah orang yang
saya anggap sebagai ibu dan anak-anaknya adalah adik-adik saya. Satu waktu, karena kesalahpahaman yang tidak saya mengerti, tiba-tiba orang yang begitu baik, orang yang begitu peduli bersama anak-anaknya ini bersikap memusuhi saya. Sampai ketika saya bertemu, saya beranjali, buang muka. Berulang-ulang saya bertemu, beranjali, selalu seperti itu. Sampai setahun berlangsung, saya melakukan hal yang sama. Ibaratnya gini ya, kan Buddha mengajarkan kebencian hanya akan berakhir jika tidak dibalas dengan kebencian. Saya ingin tahu sejauh apa sih kebenaran yang kan. Saya tetap kalau ketemu anjali gitu ya, kalau ketemu nyapa, kan dibuangin muka, kan dicuekin gitu ya. Sampai teman-teman saya greget gitu ya. Kamu ngapain sih? Kayak nggak punya harga diri amat gitu ya. Orang mah udah dibuangin muka, udah nggak dijawab. Ngapain nanya-nanya lagi? Ngapain nyapa-nyapa lagi? Sampai anjali begitu ya. Orang mah punya harga diri tahu. Nah, saya cuma senyum, saya cuma ketawa, ya nggak apa-apa. Saya beranjali, saya menyapakan itu kan kebaikan buat saya. Kalau masalah dia jawab apa enggak itu kan urusan dia, saya bilangnya. Setahun berlalu nggak berubah. Sampai akhirnya seorang teman menyampaikan, kenapa sampai ibu dan anak-anaknya ini berubah sikap terhadap saya. Saya kaget. Saya tidak pernah berpikir untuk melukai atau menyakiti mereka, sama sekali tidak pernah. Dan kesalahpahaman ini kemudian saya coba luruskan. Saya datang ke rumah beliau, saya berbicara dengan beliau dan anak-anaknya, menjelaskan apa yang sebenarnya. Saya berpikir, oh setelah saya jelaskan, semua selesai. Ternyata enggak. Mungkin persepsi yang terbangun di antara ibu dan anak-anaknya ini begitu kuat. Yang saya juga nggak tahu ini dari siapa awal ceritanya sampai beliau seperti ini. Tapi ya sudah, saya merasa sudah berupaya menjelaskan, sudah berupaya menunjukkan, ya selanjutnya ya kita kembalikan pada si empunya ya, yang punya sikap itu sendiri. Setahun berlalu, tidak ada perubahan. 2 tahun berlalu, udah lumayan. Karena begitu saya, selamat pagi, namo buddhaya. Jadi jawabannya udah ada sedikit kan, gitu ya. Berarti saya ada kemajuan ya, udah kemajuan saya bilang. Dan kemudian di tahun ketiga, ketika saya bertemu dan menyapa, baik beliau maupun anaknya, sudah ada jawaban meskipun ketus. Ya, meskipun ketus. Saya bilang, oh ini kemajuannya bagus banget ya. Dari buang muka, dari nggak menjawab, dari cuma sampai akhirnya menjawab dengan suara yang ketus, dengan suara yang nggak nyaman. Tapi ya saya bilang, udah. Buddha mengajarkan kita kebencian tidak akan berakhir jika dibalas dengan kebencian. Sampai akhirnya di pertengahan tahun keempat, saya melihat dia meskipun ketus tapi mukanya menghadap ke saya gitu ya. Ya senang, saya bersyukur banget. Dan di akhir tahun keempat itu saya bertemu dengan beliau di tukang gado-gado ya. Tapi awalnya saya cuma pesen terus tiba-tiba ada ibu itu keluar dan bilang, "Hei, kamu beli apa?" Saya terus wow. Wow, saya bilang, "Wow, Buddha, ternyata apa yang kau ajarkan tidak membalas kebencian dengan kebencian ini bisa mengakhiri kebencian itu sendiri." Saya mengatakan, ibu saya mau beli gado-gado, ibu juga beli gado-gado. Ya. Dan setelah tahun keempat itu, setiap kali saya ketemu di wihara, di pasar, dimanapun dengan sikap panjali, dia sudah menyambut dan menjawab dengan ramah, dengan senyum. Saya bilang, jadi itu paling berkesan, mempelajari hidup yang benar-benar berharga. 4 tahun ya berupaya menaklukkan ego kita, keakuan kita, harga diri kita yang mungkin dianggap remeh-temeh sama-sama teman, sampai ditertawain, sampai digoblok-goblokin gitu ya. But it's okay gitu ya. Tapi itu saya belajar. Benar, apa yang Buddha ajarkan tidak membalas kebencian dengan kebencian akan membuat kebencian berakhir. Nah, mudah-mudahan teman-teman yang masih punya luka hati, masih punya beban gitu ya, terhadap orang-orang yang mungkin dianggap, ngeselin banget sih, kayaknya gitu, apa gimana, sok cobalah apa yang Buddha ajarkan, kita jalani dah dengan apa adanya, ngalir we gitu ya. Karena apa? Kita berbuat baik bukan untuk orang lain, tapi untuk diri kita sendiri. Bagaimana sikap orang lain, tanggapan orang lain, itu bukan urusan kita. Itu mah urusan mereka dengan diri mereka sendiri. Sepanjang kita bisa melakukan hal yang baik menurut apa yang Buddha ajarkan, sok ajalah kita jalani ya. Mudah-mudahan
waktu akan membuat semuanya menjadi lebih dan lebih baik. Terima kasih, Sis. Sadu, sadu, sadu. Berarti kebencian akan berakhir dengan sikap tidak membenci ya. Saya tadi teringat satu statement sih, Kanti Paramang Tapo Titika. Betul, Sahabat menerima adalah tapa brata tertinggi. betul. Dan hal seperti itu kan artian membuat kita paling enggak punya nilai lah dalam hidup kita sendiri ya. Meskipun mungkin orang lain tidak menganggap kita atau meremehkan kita, paling enggak kita sedang mengukir nilai bagi diri kita sendiri, ya, membawa keberartian. Ya, baik. Kita lanjut ke Pak Denny sebelum kita masuk ke pertanyaan masuk ke YouTube. Silakan Pak Denny. Oke, ini luar biasa kalau mendengarkan kisah-kisah dari Ramani Lida, pengalamannya dari orang lain, diri sendiri, dan sangat menyentuh hati. Dan memang keindahan Dhamma bisa dipraktikkan seperti itu Ibu ya. Dan kalau yang dari saya pribadi, apa itu? Yaitu pernah merasakan atau pernah menghafal atau mengerti bait Dhamma, yaitu dari semua rasa, rasa Dhamma adalah yang tinggi. Walaupun barangkali belum benar-benar merasakan keindahan, keluhuran, keagungan Dhamma yang sesungguhnya, tetapi ketika lagi praktik Dhamma, rasanya luar biasa. Bahkan satu hari, satu ketika dulu pernah jadi praktik, saat praktik sementara, waktu jadi biku sementara, merasakan keindahan Dhamma yang sangat luar biasa, minta izin sama istri, apa itu mau jadi bante tetap boleh tidak? Jawaban istri cuma satu bait, dua kata lah kurang lebih ya, yang saya masih ingat sampai sekarang. Apa itu? Kamu tega. Dia, dia bilang kamu tega, ya sudah jangan sampai egois. Dan ketika kita merasakan keindahan Dhamma, ya sekali lagi jangan sampai timbul keegoisan. Pernah merasakan keindahan kebahagiaan di luar Dhamma, ya sudah bahagianya seperti ini, bahagia seperti itu. Tetapi ketika benar-benar kembali ke jalan Dhamma, merasakan rasa Dhamma itu sangat luar biasa. Bagaimana rasanya? Saya yakin rasa yang Ibu Lida alami, Ibu Juliana saya alami pasti berbeda-beda. Tetapi yang namanya rasa Dhamma adalah rasa pembebasan. Terima kasih. Sadu, sadu, sadu. Ini ada pertanyaan masuk di YouTube dari Saudara Since Angka Wijaya. Selamat malam Romo. Memberi makan kepada hewan peliharaan dan hewan liar, apa memang ada rezeki dari hewan tersebut? Terima Pertanyaan. kasih. Oke, kalau boleh sama Ramani dulu, nanti saya tambahkan. Gitu ya. Boleh, boleh. Silakan Bu Lida Melani. Kalau kita memberikan makanan pada hewan peliharaan atau hewan-hewan liar yang ada di sekitar kita, eh, karma baik bagi hewan itu juga ada. Dia bisa mendapatkan makanan dan bertemu dengan kita, itu lagi berjodoh ya dengan kita. Tapi ketika kita bisa melakukan itu sebagai satu kebajikan yang kita lakukan, itu akan luar biasa. Karena rezeki buat si hewan dia mendapatkan makanan, tapi rezeki buat kita. Karena apa? Ketulusan memberi itu akan membuka berkah-berkah rezeki kita dalam bentuk yang lain. Usaha lancar, badan jadi sehat, pertemanan kita dengan orang-orang juga terjalin baik. Karena apa? Compassion yang bisa kita rasakan di hati, kemudian diwujudkan dalam bentuk tindakan pada hewan-hewan yang ada di sekitar, itu akan menjadi satu ladang, ladang kasih, ladang kebajikan yang melatih dan menumbuhkan kemanusiaan kita, yang akan membuat orang-orang sekitar kita, makhluk-makhluk sekitar kita, termasuk hewan-hewan ini, merasa bahwa berkah hidup kita juga menjadi berkah buat mereka. Jadi kalau ditanya apakah rezeki buat hewan itu, ya, karena mereka terhubung dengan kita lewat karma baik mereka, bertemu dengan kita. Tapi buat kita sendiri itu berkahnya lebih jauh dari itu. Seperti kita menanam satu uh, biji mangga ya, mangganya cuma satu gitu ya, bijinya cuma satu. Tapi begitu biji ini ditanam dan dipupuk, dia akan menjadi sebatang pohon, dan pohon ini semakin besar bercabang-cabang. Ketika di setiap cabangnya muncul bunga-bunga, maka ketika akhirnya bunga ini menjadi buah, buah ini ranum,
buahnya bukan cuma satu, tapi begitu banyak, berlimpah. Bayangkan satu biji pohon mangga ditanam menjadi pohon besar, bercabang-cabang, berbunga di setiap cabang, kemudian buahnya ranum, terus berbuah manis. Dan itu tidak cuma sekali, bermusim-musim kita akan terus menikmati buah daripada kebajikan yang kita lakukan, yang meskipun tadi cuma satu biji mangga berbuah menjadi banyak. Jadi jangan berhenti berbuat baik, bahkan pada hewan peliharaan sekalipun. Karena itu berkahnya luar biasa. Terima kasih. Silakan ditambahkan, Pak Oke, Denny. boleh. Ya kalau sharing, ada seniornya enak gitu ya. Jadi sudah kebantu. Dan terima kasih Ramani atau Ibu Lida. Saya ketika Ramani atau Ibu Lida menjelaskan, terpikir tentang apa? Kalau kita belajar Dhamma, sumbernya ada Sutta Pitaka, ada Abhidhamma Pitaka. Dikatakan ketika kita belajar tentang kebajikan di dalam Sutta Pitaka, ada tingkatan-tingkatannya, ada level-levelnya. Berdana kepada orang yang silanya baik atau silanya kurang baik, berkahnya lebih besar yang silanya baik. Kepada binatang, kepada manusia, berkahnya dikatakan secara tingkatan lebih besar kepada manusia. Clear ya? Tetapi di dalam Abhidhamma, berkah kebajikan levelnya bukan dari objeknya, tetapi bisa dari pemberinya. Dari mana tolak ukurnya? Satu, dari yang namanya berbuat ketika memberi makan kepada binatang atau binatang apa, buas atau binatang yang lainnya. Yang pertama adalah dari yang namanya perasaan. Apa itu? Perasaan senang atau biasa saja. Jadi ketika seseorang berdana kepada seorang manusia atau kepada hewan peliharaan, tolak ukurnya bisa jadi satu dari perasaan. Ternyata dia lebih senang banget berdana kepada hewan peliharaannya. Misalkan ya, jadi tolak ukurnya satu dari perasaan. Yang kedua, tolak ukurnya apa? Dari niat. Kalau perasaan senang dengan perasaan biasa saja, karma baiknya lebih besar dengan perasaan senang. Kemudian niat. Niatnya niat sendiri lebih besar dibandingkan disuruh. Kalau disuruh, maka karma baiknya lebih kecil. Sedangkan kalau niat sendiri, ada binatang, saya kasih makan, itu namanya karma baiknya lebih besar karena dari niat sendiri. Ada yang ketiga, yaitu tolak ukurnya dari pengertian benar, dari panya, dari kebijaksanaan. Oh, saat saya berdana kepada binatang peliharaan atau binatang yang liar sekalipun, ternyata ini karma baik loh. Maka saya berdananya, saya berbuat baiknya pakai pengertian benar karena saya mengerti tentang hukum karma. Seperti tadi Ibu bilang, nanam satu biji benih, berbuahnya bisa berkali-kali. Artinya saya paham, saya mengerti tentang hukum karma. Dengan demikian, perasaannya senang, niat sendiri, pakai pengertian benar, di dalam Abhidhamma ini berkah kualitas kebajikannya lebih unggul, lebih besar. Demikian, seperti itu. Sadu, sadu, sadu. Ya, ini ada pertanyaan juga dari YouTube. Em, dari saudara Apinca, izin bertanya, saya sangat bersyukur mengenal ajaran Buddha, mempraktekkan dana sila meditasi. Saat muncul kurang baik, atau penderitaan muncul kesadaran, jadi tidak berkepanjangan. Apakah demikian? Mungkin bisa apakah ini pernyataan atau pertanyaan juga? Soalnya dimulai dengan izin bertanya, terus apakah demikian gitu loh. Jadi tidak berkepanjangan gitu. Mungkin bisa di-sharing, Bu Lida Melani, silakan. Ya, terima kasih untuk sahabat yang tadi bertanya. Itu adalah berkah, berkah terindah buat kita karena kita mengenal ajaran Dhamma dan hidup di jalan Dhamma itu sendiri. Jadi, ibaratnya kita punya satu panduan, punya satu kompas yang membawa arah langkah kita ini pada satu kepastian. Jadi, terkadang orang-orang yang mengenal ajaran Dhamma, hatinya lebih lembut, ya. Hatinya lebih mudah menerima dalam kondisi suka dan duka,
dia lebih eh, apa kalau dibilang UPK meren ya. Jadi kalau lagi berlimpah berkahnya, dia tuh nggak besar kepala. Ketika dia punya banyak hal yang dia genggam, dia juga tidak menjadi orang yang lupa pada sesama ya. Tapi ketika roda kehidupan berputar ke bawah, dia merasakan kepahitan, kegolakan, rasa sakit bahkan, dia juga menjadi orang yang paham, tidak menyalahkan siapa-siapa, bahkan tidak menyalahkan Tuhan. Karena dalam ajaran Buddha kita tahu, kamayoni kama bandu kama patisarana. Kita tidak akan mencari kambing hitam, tidak menyalahkan siapapun, tapi menjadi orang yang dewasa dalam kemanusiaan kita, memahami ini adalah buah karma yang aku harus jalani. Dan karena kita tahu bahwa karma itu tidak statis, karma itu akan berubah seiring waktu, kita selalu punya semangat untuk bisa membawa harapan dan hidup kita menjadi lebih dan lebih baik. Karena kita setiap kebajikan sekecil apapun akan membuat celah bagi kita untuk merubah kehidupan menjadi lebih baik, menjadi lebih bahagia, menjadi lebih tenang. Jadi pengertian dhamma seperti yang tadi sahabat kita sampaikan, betul ya, membuat hidup kita menjadi lebih hard to say ya. Kalau saya bilang, saya kan sekarang suka pengen nangis ya kalau merenungkan luar biasanya Dhamma Sang Buddha itu. Bener, kayaknya ke hati itu wow gitu ya, bener-bener wow gitu ya. Eh, Menjadi orang yang bisa menerima setiap kondisi hidup kita dengan apa adanya dan tidak pernah kehilangan harapan. Terima kasih ya untuk sahabat yang tadi sudah berbagi dengan apa yang dijalani. Sadu, sadu, sadu. Mungkin dari Pak Denny mau menambahkan. Oke, boleh ya. Tadi Silakan. sudah sering berbuat baik, berdana, melaksanakan sila, bawana, dan ketika ada problem kehidupan bisa dilalui. Artinya apa? Sama seperti seseorang yang punya batin, ada dua perspektif. Satu batinnya kaya, satu lagi batinnya miskin. Contoh bukan batin tentang keuangan. Misalkan ada seseorang secara ekonomi kekurangan, punya uang selembar-lembarnya hanya uang 100.000 misalkan ya, lalu uang ini hilang. Ketika uang 100.000 selembar-lembarnya punya dia satu-satunya hilang, rasanya bagaimana? Sedih, rasanya bagaimana? Menderita, kehilangan dan seterusnya. Tetapi ketika seseorang punya tabungan, anggaplah tabungannya 50 juta gitu ya, di tabungan 50 juta, kehilangan 100.000. Apakah sedihnya sama dengan orang pertama? Jawabannya berbeda. Kenapa hilang 100.000 tapi di tabungan masih punya banyak uang? Itu artinya ketika kita sering berbuat baik, berdana, melaksanakan sila bawana, batin kita jadi kaya. Seperti Ibu Lida sampaikan, ketika lagi senang, ya tahu, ngerti, nanti juga bisa berubah. Lagi sedih, lagi menderita, nanti juga bisa seperti roda kehidupan. Jadi, orang yang suka berbuat baik, sering berbuat baik, membuat batinnya kaya. Ketika karma buruk berbuah, bisa lebih memahami, mengerti, dan menerima. Sama seperti roda, bukan ada di atas, bukan ada di bawah, tetapi ada di tengah. Seperti tadi Ibu Lida bilang, hatinya seimbang. Saat di atas tidak terlalu merasa tinggi, di bawah tidak terlalu merasa menderita. Di dalam Dhamma ada 3 poin. Apa itu? Selain sering berdana membuat batinnya jadi kaya, yang pertama adalah orang yang praktik Dhamma hidupnya lebih bisa menerima. Oke, kalau kita tidak menerima, maka lagi bikin karma buruk. Contoh, saya udah sering berbuat baik, tapi pas ketowel sedikit kok saya ngambek. Misalkan ya, kok saya nggak terima, berarti saat itu saya langsung bikin karma buruk. Apa itu? Dosa, kebencian, tidak senang, tidak suka. Tetapi orang yang sering berbuat baik, entah mana sila, dana, sila, dan bawana, yaitu orangnya bisa menerima. Setelah dia bisa menerima, yang kedua tadi seperti Ibu Lida bilang, Kamayoni, Kamabandu, Kamapati Sarana artinya dia bisa menyelidiki bahwa segala sesuatu timbul karena ada sebabnya, yaitu ada hukum karma.
Setelah dia menerima, dia menyelidiki. Yang ketiga adalah terima baik, tanam baik. Terima buruk, tanam baik. Seperti tadi kisah nyata dari Bu Lida sampai 4 tahun. Kalau saya belum tentu bisa seperti itu, Bu. Ya, luar biasa. Jadi, dapat baik, tanam baik, dapat buruk, tanam baik. Artinya bisa menerima, bisa menyelidiki, dan bisa tetap terus menanam kebajikan. Demikian, Ibu. Sadu, sadu. Jadi mulai dari dana, sila, bawana. Sebenarnya itu satu yang nggak bisa dipisah-pisah ya. Betul ya, Bu Dida, Melania sama Pak Denny ya. Jadi satu kesatuan. Harus selain dana memang harus praktek sila dan kalau bisa sih meditasi pagi ya. Dan sebelum tidur itu wajib ya. Apakah demikian? Supaya bisa merubah nasib ya. Ya, satu kesatuan lah tentunya. Baiklah, itu pertanyaan terakhir untuk malam hari ini. Eh, Mungkin dari Bu Lida atau Bu Lida Melani atau Pak Denny Wangsapalo yang mau membacakan pelimpahan jasa yang berkenan mungkin. Ibu Lida aja ya. Bu Lida aja. Oke, baiklah setelah sesi sharing Dhamma dari Bu Lida Melani dan Pak Denny Wangsapolo, marilah kita berbagi jasa kebajikan kepada sanak keluarga yang telah mendahului kita dan semua karma, semua makhluk yang berhubungan karma dengan kita. Mohon berkenan kepada Bu Lida Melani untuk memimpin pelimpahan jasa pada malam ini. Silakan Bu Lida Melani. Baik, Bapak, Ibu, dan teman-teman semua, mari kita bersama-sama menyatukan hati baik kita lewat semua kebajikan yang sudah kita lakukan. Kita limpahkan kepada orang-orang terkasih, kepada orang-orang yang kita sayangi, dan kepada semua makhluk. Agar kebajikan ini bisa menjadi berkah kebahagiaan bagi semua. Kita akan membacakan Pati Dana ya. Punya sidani katasa yana nyani kata nime te sanca bagino hontu satananta pamanaka ye pia gunawan taca maihang mata pita dayo ditame capia ditawa anye maja tawerino satati tantilo kasmi te buma catuyonika panceka catuwo kara sangsaranta bawa bawe nak tangye patidaname Anumodantu te sayang ye cimang napa jananti dewa te sang niwedayung maya dinyana punyanang anumodana hetuna sabe sata sada hontu awera sukajiwino kema padan capa pontu tesasa sijatang suban. Sadu, sadu, sadu. Ya, saya mewakili keluarga besar KBTI Kresiden Besuki mengucapkan anumodana kepada Bu Lida Melani dan Pak Denny Wangsapalo atas sharing Dhamma pada malam ini. Dan eh, kepada semua yang hadir di Zoom dan YouTube, terima kasih juga. Semoga karma baik yang tercipta hari ini bisa bermanfaat kepada semua makhluk. Baiklah, sebelum kita tutup kegiatan malam ini, marilah kita kembali membacakan nama Karapata kepada para hadirin. Dimohon untuk bersikap anjali. Arahang sama sambudo bhagawa Budang Bhagawantang Aviwademi
Swakato Bhagavata Dhammo Dhammang Namasami. Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sanggang Namami. Sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Baiklah, kita lanjut ke slide announcement. Silakan ditampilkan operator. Terima kasih. Ya, baiklah, demikianlah rangkaian acara sharing Dhamma pada malam ini. Kami mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para hadirin yang telah mengikuti sesi malam ini. Terima kasih juga kepada panitia yang bertugas. Semoga kita terus semangat melakukan kebajikan melalui pikiran, ucapan, dan perbuatan. Saya Juliana mohon pamit. Suki Hontu, selamat malam. Namo Buddhaya.